الباقي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita dan memudahkan langkah kita untuk salat maghrib berjamaah, menuntut ilmu agama serta menunggu salat isya berjamaah. Salawat serta salam kita panjatkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masih mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita ini di majelis ilmu ini, di Langgar Darul Ahya ini mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini kita masih bab yang kedua, al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua, masalah keistimewaan membaca la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Kalian tunaikan zakat badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi fisik kita ini dijakatinya dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, organ tubuh kita insya Allah menjadi sehat dan menjadi tenang. Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kalian tenang. Wa akhraja Ibnu Asakir, dan pernah mengeluarkan hadis oleh Ibnu Asakir an Ibnu Abbasin dari Abdullah bin Abbas, wala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnaha alhammu. Bahwasanya membaca la ilaha illallah, ujar Nabi, sekali aja dia membaca la ilaha illallah, tapi membacanya sampai ke hati, bukan sekadar di mulut. Jadi waktu dia membaca la ilaha illallah sekali sampai ke hati gitu, meresapi gitu meresapi. Nah, membaca itu sekali maka bisa menghindarkan si pembacanya tadi daripada 99 pintu bala bencana. Jadi 99 pintu bala bencana bisa terhindar dari diri kita dengan membaca la ilaha illallah. Adnaha alhammu, yang paling ringan balanya itu adalah kesedihan. Jadi kesedihan itu adalah bala juga, ujian juga. Maka kalau sudah sedih itu apa aja pada nyaman tuh, Pak. Nah, ya,
apalagi masalah apapun tadi, apalagi masalah duit ya maka itu bikin sedihnya luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, kharaja min bihi ta'irun akhdar, maka keluar dari mulut orang tersebut burung yang berwarna hijau. Ya kalau mana burung berwarna hijau? Maksudnya itu Allah yang menciptakan, kita tidak bisa melihatnya. Lahu janahani abyadani, pada burung tersebut memiliki dua sayap yang warnanya putih. Jadi burung tersebut memiliki sayap warnanya putih. Mukallalani bidurri wal yaquti, dimahkotai dengan mutiara dan batu yakut. Yas'adu ila sama, burung tadi naik ke langit. Fayusma'u lahu dawiyun tahtal arsy kadawiyyin nahli, kemudian didengarkan untuknya suara di bawah aras seperti suara wangi. Jadi terdengar suara di bawah aras seperti suara wangi. Mayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada burung tersebut, jadi burung tersebut ke bawah aras bunyinya itu seperti bunyi wangi sinyaringan tadi. Nah, lalu malaikat berkata, uskun, berdiam kamu. Fayaqulu, sekalinya burung tadi mengatakan, la, aku tidak mau berdiam. Hatta taghfira li sahibi, kecuali dia mengampuni orang yang menjadi pemilik mulut, artinya yang membaca la ilaha illallah. Fayughfiru liqa'iliha, kemudian si pembaca la ilaha illallah diampuni oleh Allah. Summa yuj'alu ba'da dzalika lit-ta'ir sab'una lisanan, kemudian dijadikan setelah itu burung tadi memiliki 70 lidah. Jadi burung tadi memiliki 70 lidah. Tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah, dia memintakan ampun untuk si pemiliknya yang membaca la ilaha illallah tadi sampai hari kiamat. Jadi untungnya membaca la ilaha illallah. Fa'idza kana yaumul qiyamah, kemudian jika terjadi hari kiamat, ja'a dzalika ta'ir, datanglah burung tersebut. Jadi hari kiamat burung tersebut datang kepada yang membacanya tadi, kepada pemiliknya. Yakunu qa'idahu wa dalilahu ilal jannah, dan keadaan burung tadi akan menuntunnya dan menunjukkan si yang membacanya tadi, si pemiliknya tadi, ke dalam surga. Enak bener tuh, ada penuntunnya, ada gate-nya. Kalau orang umrah ada gate-nya, ada penuntunnya, ada bapak sah gitu. Nah itulah keuntungannya kalau kita membaca la ilaha illallah sekali, apalagi waktu ada tahlilan la ilaha illallah, gitu kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda lagi, masalah keistimewaan la ilaha illallah, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anna Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apa ujar Nabi? Ma min abdin, tiadalah seorang hamba Allah. Seperti kita ini kan berkata hamba Allah, jangan menakut Tuhan, korunnya disiksa, kayak Fir'aun disiksa. Tiadalah seorang hamba yaqulu, yang membaca akan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala, melainkan Allah Ta'ala berkata kepada yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa ujar Allah? Sadaqa abdi, perkataan hambaku itu benar, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah itu benar. Anallah, aku ini adalah Allah, ujar Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kalau Allah menjadikan la ilaha illa
mungkin nanti waktu berzikir la ilaha illa ana gitu kan rasa salah. Ini kan khusus Allah. Kalau kita tetap zikirnya la ilaha illallah. Ushidukum, kalian berataan jadi saksi ku ya malaikati, hei para malaikat, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa hambaku yang terdahulu dan yang akan datang, yang dia pernah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bagus kok membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa yang mana yang diampuni? Ainus sabair, maksudnya dosa kecil. Jadi dosa kecil aja yang diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan, hatinya waktu membaca benar-benar ikhlas, ai minar riya'i, masalah maksudnya tidak ada sifat riya, ini sebagai contohnya aja, atau tidak ada sifat yang lain. Jadi waktu membaca la ilaha illallah ikhlas mengharap ridha Allah, tidak mengharap yang lain, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung gitu. Mukhlisan, dan dia ikhlas meninggalkan larangan Allah, ai minal manhiyat, maksudnya meninggalkan larangan Allah, ikhlas bujur-bujur. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maksudnya apa? Ai ma'as sabiqin, maksudnya berdahulu bersama orang-orang yang berdahulu masuk surga. Ini keuntungannya. Wa akhrajal Hakim an Zaid bin Arqam, pernah mengeluarkan hadis Imam Hakim mengambil dari Zaid bin Arqam, kala beliau berkata, Zaid bin Arqam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka dia masuk ke dalam surga. Bingung para sahabat, kira para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ma ikhlasuha, apa itu maksudnya keikhlasannya? Yang ikhlasnya itu kayak apa? Kala Nabi menjawab, antahjizahu anil maharim, yaitu tanda dia ikhlas membaca la ilaha illallah, dia mencegah dirinya daripada melakukan yang haram. Jadi maksud la ilaha illallah tadi dia baca, tapi yang haram pun dia tinggalkan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, siapa yang keadaan awal perkataannya dia membaca la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir perkataannya pun la ilaha illallah. Jadi awal hidup la ilaha illallah, akhir hidup la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'atin, dan dia pernah melakukan 1000 dosa kejahatan. Aijam bin siwa sogir, maksudnya dosa kecil sampai 1000 dia gawe, tapi dia membaca la ilaha illallah awal dan akhir. In asya al-fasanatin, jika dia hidup selama 1000 tahun, la yas'alullahu an jambin wahidin, maka Allah tidak akan bertanya kepadanya satu dosa pun, dosa kecil yang dulu pernah dilakukannya. Jadi itu keistimewaannya membaca la ilaha illallah. Jadi ringkas kata, jangan ditinggalkan. Hadis yang kita baca ini menerangkan tentang keistimewaan la ilaha illallah. Wa ru'ya, dan diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi pernah berkata di Sayyidina Zaid al-Ansari, kepada Sayyidina Zaid al-Ansari, fa in sa'ubalaka syai'un min umurid dunya, jika kamu mengalami suatu kesulitan, satu perkara daripada perkara urusan dunia. Jadi kalau kita kesulitan satu perkara urusan dunia, fa'aksir min qauli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka kamu perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaannya dia kalau mengalami kesulitan suatu perkara urusan dunia. Nah, ini menurut Zaid Al-Ansari, beliau dapatnya dari Nabi. Jadi bacaan yang cocok seperti ini. Jangan la ilaha illallah itu ya, disambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kan ada selawatnya tuh Bang. Atau selawat mufrad, selawat uang. Sampai itu pun selawat uang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar baca 400 kali, insya Allah tidak kekurangan uang. Ya, nah, uang ada di mana-mana. Uangnya ada di mana-mana. Ada tahu ya. Ya udah, tapi 400 kali habis sholat isya kan. Terserah dia sambil nonton sinetron kan. Ya lah sambil bacaan kah, ya lah sambil pakai tasbih tuh. 4 kali itu karena ya lah 400 kali gitu kan. Walaupun misalnya panas cuma 100 sampai sudah nyala, ya kita sambungin ulang. Pokoknya sebelum subuh sudah selesai 400. Nah itu. Tapi sholawat itu semua aja, itu kan satu sinetron dia sudah selesai. Tapi nonton sinetron udah berasa tuh ya. Walaupun dia pikirannya ke lain ya Pak. Itulah keistimewaan sholawat, walaupun dia tidak ikhlas tetap dapat pahala. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi berkata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuh. Ujar Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah sampai ke hati bacanya min ghairi ajabin, tanpa ada sifat ujub. Ajabin itu di fathil aini wal jim, difathahkan ainnya dan jimnya. Ai hala qaulil qail, maksudnya keadaan si pembicara tadi min ghairi ta'ajjubin, tidak ada sifat bangga di dalam hatinya tadi. Mimma ra'ahu, melihat orang cengang lawan dia, enggak ada sifat bangga. Kalau sangahu atau didengar orang bacaannya, dia enggak merasa bangga. Biasa aja gitu membacanya la ilaha illallah, ikhlas dia. Tarabiha, maka akan terbang dengan sebab bacaan la ilaha illallah. Ai maksudnya adalah bisa bagi dzikri hadil kalimah al-musyarrafah, dengan sebab dia membaca kalimat la ilaha illallah ini yang mulia. Qairun, nanti akan terbang seekor burung. Kemana? Tahtal arsy, ke bawah arsy. Jadi kita membaca itu terbang burung ke bawah arsy. Tadi burungnya keluar dari lidah, dari mulut kita tadi. Kalau sayapnya putih sama aja, ialah dimahkotai mutiara dan yakut. Nah, dia terbang ke bawah arsy, yusabbihu ma'al musabbihin, dia bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu, dan dicatat liqailiha, maksudnya si pembacanya tadi dicatat sawabuhu, dapat pahala ai tasbihu jalika ta'ir, daripada bacaan tasbih si burung tadi. Jadi si burung baca tadi kita dapat pahalanya karena si burung tadi tercipta karena kita membaca la ilaha illallah. Ringkas kata, keuntungannya besar. Jangan dia tinggalkan. Gitu kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Apa artinya? Siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali dia baca sekali
Ini bacaan istimewanya sekali. Jadi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali dia baca, ghufira lahu dzunubuhu, maka diampuni Allah dosa-dosanya. Maksudnya dosa apa? Aisyah dosa kecil. Jadi dosa kecil itu diampuni oleh Allah Nabi. Wa ikana sekalipun tak ada anaitil kadzunub, dosa tersebut istazabal bahri seperti buih di lautan. Buih di lautan banyak banget kan, pinggir pantai kan berbuih itu banyak jumlahnya. Nah sekalipun sebanyak buih di lautan misalnya nih dosanya dan dosa kecil, maka akan diampuni dosanya. Sekali dia membaca la ilaha illallah. Rizabadi itu difathhi zai wal yadi dipatahkan, wal ba'i dipatahkan zainya dan ba'nya. Aimaihi maksudnya buih air laut. Apa itu arti buih? Arti buih tadi au mayalu wajhahu min rabwatin wa idani wa nahwihima, sesuatu yang naik di atas permukaan air berupa buih dan kayu-kayu yang ada di atas batu dan seumpamanya. Wal awwalul aula, sedangkan arti zabat yang pertama itu lebih utama. Li'anna murada, karena maksudnya adalah kinayatun anil mubalaghati fil kasrati, itu adalah kinayah daripada luar biasanya banyaknya buih di lautan. Jadi walaupun dosa yang banyak kayak aja diampuni. Kama qala Atiyah al-Ajhuri, sebagaimana perkataan Atiyah al-Ajhuri. Nah, guru bertanya pulang, apakah kalau kita ingin melewati kuburan apa yang harus kita baca? Kan banyak pula ternyata dulu ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, bila assalamualaikum ya ahlal kubur, mudah keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Jadi mudah penghuni kubur diampuni oleh Allah, mudah dapat keselamatan. Nah itu bagus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, idza marral mu'minu 'alal maqabir, apabila orang yang beriman melewati kuburan. Nah, dia nih melewati kuburan. Faqala, kemudian membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dia baca nawwarallahu tilkal kubur kullaha, maka Allah akan menerangi kubur tersebut berataan. Jadi kubur tersebut berataan yang dia alami itu bercahaya, nggak perlu lampu lagi. Nah, kan perlu bayar listrik ya. Wa qutira liqaiha, dan si pembacanya tadi pun diampuni Allah. Wa kutiba lahu alfi hasanah, dan dicatat bagi si pembacanya mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Jadi 1.000.000 kebaikan. Wa rubi'alahu alfi darajah, dihilangkan 1.000.000 derajat, ditinggikan 1.000.000 derajatnya. Wa qut'anhu alfi sayyi'ah, dihilangkan atau digugurkan darinya 1.000.000 dosa kejahatannya. Aidinas shabair, maksudnya dosa kecil. Guru, kalau kita masuk ke pasar apa yang kita baca? Nah, rawat Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad, annahu qala, Nabi bersabda seperti ini. Man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar. Nah, itu juga kita ada pasaran ya. Nah, itu. Ada bacanya. Faqala, maka baca doa ini. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti yang ziarah kubur tadi, bacanya sama. Apalah? Anjong pokoknya. Ulangi lagi. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi habis yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa rafa'a biha sauta. Dia membacanya nyari-nyari. Jadi bacanya nyari-nyari. Tapi jangan baca-baca di pasar tadi, di kuburan tadi. Nyari itu artinya didengar oleh kita dan kawan kita. Seperti itu. Kata wallahu lahu alfa hasanah. Allah catat bagi yang membacanya tadi mendapatkan 1 juta pahala kebaikan. Nah itu kalau masuk pasar, ya di pasar apa? Nah baca itu. Kalau sedang berdiri Pak, sambil anak memasuki pasar sambil baca gitu. Jadi pas masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dia harus banyak sekali masuk pasar baca sekali. Ya kalau enak keluar masuk pulang masuk baca pulang. Betul pas berbagian. Masuk dulu terus masuknya aja gitu, jangan diulang-ulang. Wa ma amru al-ba'd bisai'ah, dihilangkan Allah 1 juta dosa kejahatannya, wa rafa'allahu al-alfi darajat, dan ditinggikan untuknya 1 juta derajat. Masya Allah, itulah keuntungannya bagi dia membaca waktu ziarah kubur dan waktu masuk pasar. Jadi ringkas kata, jangan sampai ditinggalkan membacanya. Apa lagi Pak? Coba Pak mungkin baca Pak. Nah, coba. Ada. Jadi kenapa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lagi. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalah? La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa gerak maknanya? Nah, maknanya la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Artinya yang esa hanya Allah. Jadi la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku milik Allah, kerajaan dimanapun. Jadi kerajaan dimanapun milik Allah. Walahul hamdu milik Allah segala pujian. Yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Nah sampai sini pasti hafalnya teh. Ya la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Apa sampai itu tak? Nah sambungannya nih. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia Allah hidup tidak pernah mati. Jadi wa huwa hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Dia Allah maha hidup tidak pernah mati. Biyadihil khair.
Di tangan Allah segala kebaikan. Maksudnya di dalam kekuasaan Allah segala kebaikan. Nah, mulai dari sini nak ulangi, wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair. Nah, kalau wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair. Wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair. La yamut, nah, imut-imut. Nah, wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini apa ini? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah atas segala apapun Maha Kuasa. Jadi yang perlu diingat, wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lewatnya? La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, betul deh. Coba kita ulangi sama-sama. Biar aja yang penting dapat amalannya dulu. Gitu nah. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu ada di kamu sini kita tadi siapa itu kan? Nah itu kali-kali dia. Nah ini kita siapa dari kami pula. Nah itulah diantaranya. Dan di pasar itu kan banyak sekali itu. Kenapa guru bacaannya sama kayak bacaan di kuburan masuk ke pasar? Karena gawiannya itu bang tadi. Nah macam-macam. Jadi ini diantaranya bacaan ini menerangi kuburan. Jadi kalau dia mengelangi keluarga dia dikubur baca ini, jadi kuburannya itu tarang gitu kan. Nggak perlu lagi listrik. Nah gitu. Itu diantara amalannya tadi. Dan si pembacanya diampuni. Nah dia yang membaca dapat ampunan Allah. Keuntungan berikutnya 1 juta kebaikan dia dapatkan, derajat dia naik 1 juta, dosa dia yang kecil 1 juta hilang. Nah itu keuntungannya. Jadi sama-sama menguntungkan. Yang meninggal di dalam kubur dapat untung, kita yang mengelanginya pun dapat untung. Nah itulah di antara keistimewaannya. Cuman pula kalau ziarah kubur itu ialah bujur-bujur kita badak. Jangan berbenderan, fokus itu. Bacanya apa guru? Ya perlu aja kan. Mungkin kan baca Yasin ada awak. Ya kalau perlu 11 kali yang tanggung-tanggung. Jadi kan 3 itu kan hatam Quran. Nah kalian tuh berapa kali hatam 11 tuh? Ya Allah 3 hatam setengah ya lumayan kan gitu. Ya Allah 3 kali ya Allah 9 sudah 2 itu pulang. Nah itu baca kulhu pak, belajar berkara, belajar berkara. Jangan dia mengajukan permasalahan dia dikubur atau nangis-nangis mau disiksa itu dalam kubur. Nah dia curhat kayak gitu, jangan permasalahan dia ya pak diatasinya dengan minta pendapat yang masih hidup, ya minta pendapat yang matinya dia sudah hawur-hawur sibuk mengurusi dirinya gitu. Dan kita pula memperumit masalah gitu deh. Kan banyak tuh datang di orang kubur ya kalau curhat nangis, jangan nanti gitu. Nah itu diantaranya tuh. Dan mesan itu jangan tapi dibaca benar gitu kan. Kalau diejak pulang, jangan dibaca gitu kan. Nah itu, tapi boleh aja lah misalnya ditulisi nggak apa-apa supaya kita tahu mana nenek moyang kita, mana nenek moyang kurang kan gitu. Itu kesalahan lagi ya.
rajin kita ya tahu kuburnya kubur siapa yang dia lagi. Nah, itu masalah juga kan. Jadi itulah diantaranya. Dan kalau ada berani malam-malam jangan malam-malam ke kuburnya. Oh, penakutan lah. Doakan malam lah. Boleh nggak buru menguburkan jenazah malam? Jadi masalah umami dari. Masalahnya kan berani adanya gitu kan. Kadang-kadang melihat plastik abang putih juga langsung buka. Nah, kenapa? Sudah hati takutan belum? Nah, hati takut. Nah itu. Jadi ke pasar tuh beli apaan kah ya Allah, baca doa ini. Jangan sampai kan ada ziarah kubur baca doa yang tadi keuntungannya buat dia juga. Dia dapat untung gitu nah. Jadi itulah diantaranya itu amalannya yang dapat kita petik daripada jalan malam ini yang kita baca. Nah itulah diantaranya bacaannya. Dan mungkin ke pasar misalnya nomor apa misalnya? Kalau pembuat apa kayak nah, buat hari raya sekali ini pas dibuka pembuatnya isinya yang ginang. Berapa selalu ya. Maka bahan sudah di biskuit misalkan kita begitu. Nah, habis sudah Pak ini masalah pembahasan tentang keistimewaan la ilaha illallah. Apa aja tadi keistimewaannya kita ulangi. Kalau dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diampuni dosa dia, dosa kecil yang terdahulu dan dosa kecil yang akan datang. Kalau dia ikhlas membacanya dan meninggalkan akan yang diharamkan, dia membaca la ilaha illallah ikhlas, meninggalkan yang haram, masuk surga. Dia berdahulu masuk surganya. Apalagi akhir umur la ilaha illallah. Akhir umur la ilaha illallah itu yang diharapkan. Makanya kalau sudah kita garing-garing bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kematian itu pada kalau dia bapak ibu biar ambil berhimmat deh, ya kan? Ke dokter misalnya ke luar negeri kita mau kalau masalah umur ini kada tahu dia apa-apa, ya. Karena yang sombong kena Israel, nah udah dari itu tidak 1 miliar ya. Aku mau Israel ke payu jadi Israel. Nah, ada apa? Payu gitu kan. Jadi kita banyaki amal kebaikan aja. Jadi pulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau dibaca menghilangkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Itu pulang. Membaca la ilaha illallah menghindarkan kita daripada 99 bala bencana. Yang paling kecil adalah kesedihan. Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, mukanya nanti dipandang masa seperti bulan purnama. Semalam tuh kalau baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, muka nanti akan bersinar seperti bulan purnama. Siapa yang membaca la ilaha illallah masuk sudah ke dalam lingkaranku, artinya bentengku. Ujar Nabi kan, masuk ke dalam ujian Allah nih. Siapa yang baca la ilaha illallah sudah masuk ke dalam benteng Allah. Kalau dia masuk ke dalam benteng Allah, dia akan aman dari siksaan Allah. Nah itulah diantaranya yang kita bahas malam ini tentang masalah keistimewaan la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat, menambah wawasan keilmuan kita untuk lebih membaca akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih banyak lagi. Mudah Allah mengampuni dosa kita, berikan rahmat, keselamatan, keberkahan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Bijahil Nabi wa Nabi wa bisirul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ma'ana wa inna ilaihi raji'un. Zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min alamin wa rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.